Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Muyassar fi Ushul Tafsir yang asalnya adalah karya Al-Ustadz Ad-Doktor Musa'id Ibn Sulaiman At-Tayyar hafizallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang tafsir dengan bahasa Arab. Catatan kaki yang pertama di halaman 46. Dan di antara hal yang patut untuk at-tanbih diingatkan, bahasanya ketika anna tarjiha ahadil muhtamilati tafsiriyah, ketika kita menarjih salah satu dari beberapa kemungkinan penafsiran yang dikutip dari salaf saat mereka berselisih pendapat, la yakni ini tidaklah bermakna la yakni raddal makna, tidaklah bermakna menolak makna yang digunakan sebagai penafsiran dari sisi bahasa. Li'anna nadhar, karena nadhar fi, karena yang jadi telaah fi hada dalam masalah ini adalah dikuatkannya salah satu dari beberapa kemungkinan min jihati tafsir, dari sisi penafsiran. Maka bisa jadi salah satu itu kita menangkan karena didukung oleh siyak. Dan ini yang lainnya tidak kita kuatkan karena itu betul secara bahasa namun tidak pas secara siyak. Sehingga ketika ditolak ditolak salah satu pendapat, ini tidak cocok tafsiran ini untuk kata ini di ayat ini, itu bukan berarti kita katakan kata ini dimaknai dengan seperti itu adalah pemaknaan yang salah. Tidak bermakna demikian, karena untuk tarjih ada faktor yang lainnya, di antaranya adalah rentetan ayat, sawabiq wal lawahiq, awal ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, sehingga inilah yang lebih tepat. Yang B, itu bukan berarti memaknai kata ini dengan itu satu hal yang keliru, namun dia tidak kita pakai dalam konteks dalam ayat ini karena faktor yang lain, itu yang diingatkan oleh beliau. Dan perlu diketahui bahasanya penulis asal kitab ini, Syekh Musa'id At-Tayyar, punya buku yang aslinya adalah disertasi beliau, judulnya At-Tafsir Al-Lughawi lil Qur'anil Karim. Tafsir Al-Quran secara versi bahasa. Kemudian fase yang kedua adalah At-Tafsir Al-Lughawi, tafsiran dari sudut pandang bahasa menurut para ulama bahasa Arab waqta tadwini al-lughawi, di waktu pembukuan bahasa. Maka zahara, muncul perhatian untuk mengumpulkan perkataan orang Arab dan membukukannya di paruh yang kedua dari abad kedua Hijriyah. Wa awal mudawanin, dan buku yang pertama zahara muncul murattaban urut alal hurufi, urut dengan huruf, adalah Kitabul Ain yang dinisbatkan sebagai karya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 1705 Hijriah. Nampak fihi, pada buku ini penjelasan banyak mufradat Al-Quran yang mungkin antukhoja, untuk dikeluarkan fi kitabin mustaqilin, dalam satu buku tersendiri. Maka penulis punya ide seandainya dari kitab Al-Ain karya Al-Khalil atau yang dinisbatkan kepada Al-Khalil, makna-makna Al-Quran, kosakata Al-Quran di kitab Al-Khalil itu disendirikan. Jadi kamus Al-Quran namun diambil dari Kitabul Ain karya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Waqad tawalat ba'dahu, dan berturut-turut ba'dahu setelah Kitabul Ain banyak buku, yaitu banyak kamus ala hadan nahwi dengan model semacam ini, yaitu urut.
Dan sebagian ulama bahasa Arab menulis, sebagian ulama bahasa Arab min hadi tabaqah dari generasi ini menulis sejumlah buku fi gharibil Quran dan ma'anil Quran. Catatan kaki contoh ma'anil Quran karya Al-Farra, ada Majazul Quran karya Abu Ubaidah Ma'mar ibn Muthanna. Wahia dan buku-buku Gharibul Quran dan Ma'anil Quran memuat sejumlah yang sangat banyak menat tafsir bil lughah, tafsir dari sudut pandang bahasa. Dan jadilah beliau menjadi referensi bagi generasi setelahnya dari kalangan pakar bahasa Arab dan ahli tafsir. Wasara dan jadilah perkataan mereka tuhka diceritakan muqabil sebagai di sini bisa muqabil sebagai pembanding untuk perkataan salaf alladzina yu'tanuna yang diberi label dengan ahli tafsir atau mufassirin. Bainama yun'atu al-ghawiyun, sedangkan para pakar bahasa Arab yun'at diberi label ahlil ma'ani atau ashabul ma'ani. Ya, maka nanti dari sisi penjelasan bahasa di buku-buku tafsir ada yang namanya penjelasan versi mufassirin dan versi ahlul lughah yang diberi label ahlul ma'ani atau ashabul ma'ani. Catatan kaki 1. Dan dalam masalah ini yaitu pembagian menjadi 2, ini tidak ada padanya mayushkil alaih, sesuatu yang membingungkan, satu hal yang muskil. Akan tetapi yang muskil, yang membingungkan, alladzi yursha, yang dikhawatirkan, ayaqa fi dzalika, terjadi fi dzalika dalam hal itu, ya, iskal yang dikhawatirkan terjadi adalah ketika terjadi pertentangan perkataan para pakar bahasa dengan perkataan salaf, kemudian dimenangkanlah ya, perkataan ahli lughah daripada perkataan salaf bidakwah dengan klaim bahasanya mereka adalah ahlu takhasus, adalah spesialis di bidang bahasa dan semacam itu. Padahal kalau dikaitkan dengan tafsir, maka tadi disampaikan yang dimenangkan adalah perkataan salaf. Minimal itu tabi'in, maka tadi dikatakan minal tabi'in, maka dikatakan para tabi'in itu adalah statusnya naqalah, penukil bahasa, dan mereka adalah orang-orang yang hidup di masa bahasa Arab itu masih bagus, yang disebut dengan sebutan masa al-ihtijaj al-lughawi. Fase yang ketiga adalah marhalah fase setelah kodifikasi atau pembukuan bahasa Arab, yaitu pembukuan kamus. Fase ini taktamid mengandalkan pada nukilan dan istifadah, mengambil faedah dari apa yang dibukukan oleh para pakar bahasa Arab terdahulu. Dan mereka para penukil qad yakunu boleh jadi adalah orang yang terkenal sebagai ahli tafsir atau boleh jadi terkenal sebagai ahli bahasa Arab. Ya, kerja mereka adalah menukil dan memilih. Sebagaimana keadaan tafsir orang-orang belakangan semacam Al-Wahidi dan Ibnu Atiyah dan yang lain. Maka semua generasi yang datang setelah 2 generasi sebelumnya, yaitu marhalah pertama dan marhalah yang kedua, mereka yastafidu, mereka mengambil faedah min hadin nuquli al-lughawiyah, dari kutipan bahasa ini, dan tidaklah keluar sandaran mereka dalam penafsiran dari 2 kemungkinan. Dan tidaklah keluar itu tidak lepas fi'timadiha, dalam mengacu hal ini atau bersandar dengan hal ini dalam penafsiran dari 2 kemungkinan. Yang pertama, kita ambil manfaatnya untuk merojihkan salah satu pendapat. Kemudian yang kedua, bisa diambil faedah darinya untuk menambahkan pendapat yang baru dalam tafsir. Dan tadi telah disampaikan, tambahan baru dalam tafsir itu tidak diterima jika membatalkan, jika bertolak belakang
secara ekstrim dengan pendapat salaf. Ya, kesimpulannya, fase tafsir bil lughah ada 3 tafsir, ada 3 fase. Itu tafsir secara bahasa menurut salaf, tafsir secara bahasa menurut ulama pakar bahasa di masa at-tadwin al-lughawi, kodifikasi bahasa Arab atau kamus Arab. Kemudian yang ketiga tafsir bahasa Arab ba'da, setelah kodifikasi bahasa. Selanjutnya adalah kehujahan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Satu hal yang memungkinkan untuk kita klasifikasikan perkataan para pakar bahasa Arab ketika menjelaskan mufradat Al-Quran, bi'tibar dilihat dari kehujahannya sebagai berikut. Yang pertama, perkataan pakar bahasa Arab mencocoki perkataan sahabat dan tabi'in, dan ini banyak. Yang kedua, tafsiran mereka secara bahasa membatalkan tafsiran salaf secara bahasa. Dan ini sedikit sekali. Dalam tafsiran para pakar bahasa Arab dalam hal ini tidak diterima. Yang ketiga, tafsiran bahasa mereka itu menjadi idhofatun, tambahan min qabil, sehingga sejenis dengan at-tanawu', perbedaan variatif. Ya, maka jika ini untuk tambahan, maka jika memang ayatnya memungkinkan dimaknai demikian, maka sah dan boleh menafsirkan lafadz Al-Quran dengannya. Contohnya terdapat dalam Kitabul Ain, al-arfu itu artinya bau yang harum. Takul, Anda katakan ma'atyaba arfahu, artinya betapa harumnya baunya. Qala Allahu azza wa jalla arafaham lahu, bisa maknanya tayyabaha, mengharumkannya. Wal warid, dan yang berasal dari para penafsir di kalangan salaf, arafaha lahu, arafaha itu dimaknai dengan menjelaskannya untuk mereka. Hatta, sehingga inna rajula la ya'ti manzilahu minha, bahasanya seorang itu mendatangi tempat tinggalnya di surga ketika dia memasukinya, sebagaimana dia mendatangi rumahnya di dunia, dia tidak bingung manakah rumahnya. Dan dua makna ini bertentangan, namun ini berbeda namun tidak bertentangan. Wal ayatu tahtamiluha, dan ayat itu tahtamil mungkin dimaknai dengan dua-duanya, dengan status perbedaan tanawu' variatif. Maka Allah kenalkan rumah mereka kepada mereka penduduk surga. Ini bisa dimaknai dengan kenalkan, sehingga mereka tahu mana rumahnya ketika masuk ke surga tanpa bingung. Dan bisa maknanya dengan thayyabaha, Allah wangikan rumahnya. Ya, kehujahan atau kesimpulan tentang kehujahan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang pertama, mencocoki qaulul lughawiyyin, ucapan para pakar bahasa Arab mencocoki perkataan sahabat dan tabi'in, maka ini hujah. Perkataan pakar bahasa Arab menyelisih tafsir salaf secara bahasa tidak diterima. Tafsiran pakar bahasa Arab itu idhofatun, jadi tambahan penafsiran, contohnya tadi, sehingga dia min qabil, sejenis tanawu' perbedaan variatif, maka sah dan boleh menafsirkannya dengan catatan ayatnya memang memungkinkan ditafsirkan demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang mufassir, seorang penafsir mengambil faedah dari bahasa Arab. Istifadah mengambil faedah dari bahasa di buku-buku tafsir lebih luas daripada mengambil faedah dari tafsir salaf, di mana tafsir salaf itu terbatas pada penjelasan makna lafaz duna mazada ala dhalik, tanpa lebih dari itu, berupa menyebutkan lataif, sisi indah dan menarik dan unik dari bahasa Arab dan yang lainnya, yang ini ditambahkan oleh para ulama belakangan. Ini satu hal yang bagus, tidak ada
problem dan masalah padanya. Maka para ulama ahli tafsir belakangan istifadah dari bahasa Arab misalnya dari sisi balaghah untuk menjelaskan sisi indah dari menarik dari satu ayat. Itu diantara manfaat tafsir lughawi mengacu pada tafsiran para pakar bahasa Arab. Maka ini ada hal yang menarik di ayat ini. Kenapa diksinya demikian? Kenapa ada wawunya? Kenapa tidak? Ini jadi satu hal yang menarik. Lataif dari sisi bahasa. Dan di antara mu'alafat buku fi tafsir Al-Quran bil lughat, tafsir Al-Quran dengan bahasa, dan orang yang paling menonjol yang perhatian dengannya. Maka tidaklah lepas tafsiran seorang penafsir minal i'timad dari mengandalkan bahasanya orang Arab. Oleh karena itu akan kami sebutkan beberapa orang yang paling menonjol bil lughatil Arab menggunakan bahasa Arab untuk menjelaskan Al-Quran. Dan ini adalah ala sabilil mithal, segala contoh dan bukan membatasi. Maka Ibnu Abbas, Mujahid, Abdurrahman bin Zaid, Al-Fara' dari kitabnya Ma'anil Quran, Abu Ubaidah, ini tadi disebutkan namanya, Abu Ubaidah Ma'mar ibn Muthanna di kitabnya Majazul Quran atau Bari dalam tafsirnya, Ar-Rahib Al-Asbahani di kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran, Al-Wahidi di kitabnya Al-Basit, At-Tahir bin Ashur di tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, sumber yang dipakai oleh para ulama untuk menafsirkan ayat Al-Quran adalah Israiliyat. Pengertian tafsir Al-Quran dengan Israiliyat, sebelumnya pengertian Israiliyat semua yang diambil oleh para ulama dari Bani Israel baik Yahudi ataupun Nasrani min akhbarin berupa berita dan cerita. Dan Israiliyat ini nisbatnya kepada Israel, dan Israel adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalamu. Yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dengan Israiliyat adalah mengambil faedah dari riwayat Bani Israel untuk menjelaskan sebagian makna yang terdapat dalam kisah Al-Quran atau yang berkenaan dengan kisah. Dan yang dimaksud dengan berkenaan dengan kisah artinya hal-hal yang berkaitan dengan kisah. Kasababil kisah, semacam sebab kisah yang tidak terdapat isyaratnya dalam Al-Quran, atau menentukan sebagian yang tidak jelas yang layadur al-jahlu biha, memang tidak mengetahuinya satu hal yang layadur tidak masalah. Dan lain-lain yang la alaqata lahu, tidak ada hubungannya libayani makna ayat, untuk menjelaskan makna ayat. Sebelumnya catatan kaki 2, sebagian kisah yang khusus untuk orang Arab terdahulu semacam berita kaum Soleh, kaum Hud dan Shu'aib, lam tarid min tariqi Bani Israel, tidaklah tarid berasal dari jalur Bani Israel. Waqad tadkhulu, dan boleh jadi kisah kaum-kaum tersebut dimasukkan dalam Israiliyat ala sabili taghlib, dalam rangka memenangkan yang dominan dan yang lebih banyak. Akan tetapi menyendirikannya, tidak dimasukkan sebagai Israiliyat, itulah yang lebih utama. Liyu'lam, supaya diketahui bahasanya tidaklah mesti semua kisah umat terdahulu itu diambil dari ahlil kitab. Maka di sini dijumpai faedah bahasanya ketika di Quran, di tafsir Al-Quran, dan ada cerita kaum Soleh, Hud dan Shu'aib yang merupakan orang Arab Al-Qudama, itu tidak mesti itu diambil dari Taurat. Ya, diambil oleh ulama dari sumber yang lainnya, sumber sejarah yang lain. Kemudian wajah penjelasan kenapa Israiliyat itu iktibar teranggap sebagai sumber tafsir dan dalilnya. Maka kisah Israiliyat tuktabar teranggap min bagian dari sumber tafsir Al-Quran, bidalalah dengan dalil mayoritas para ahli tafsir di kalangan salaf merujuk kepada Israiliyat ketika menafsirkan Al-Quran.
mereka mengingat izin dari Nabi untuk meriwayatkan kisah Israiliyat, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisu an bani Israil wala haraja, silahkan kalian bercerita tentang Bani Israel dan itu tidak mengapa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Waqad alaqa Ibnu Hajar di catatan kaki 3, Ibnu Hajar mengomentari di Fathul Bari hadis ini dan menyebutkan wa dzakara jumlatan minal fawaid, sejumlah kandungan dari hadis ini. Beliau katakan wa hadisu an bani Israila wala haraja. Wala haraja artinya wala dhiqa alaikum fil hadisi anhum. Tidak ada kesempitan bagi kalian untuk bercerita tentang Bani Israel. Di anahu kana qad taqaddama minhu az-zajru, karena telah lalu minhu dari Nabi az-zajru, larangan keras untuk mengambil berita dari Bani Israel, dan an-nadhar fi, mentelaah buku-buku Bani Israel. Thumma, kemudian terwujudlah kelapangan dalam hal tersebut, sehingga ka'annan nahya, seakan-akan larangan itu waqa'a terjadi sebelum stabilnya hukum Islam dan kaidah-kaidah agama, khawatir fitnah dan kerusakan. Kemudian setelah hilang hal yang dikhawatirkan, waqa'al al-idhnu, maka terdapat izin dalam hal itu. Lima fi sama'il akhbar, karena mendengarkan berita yang ada di zaman Bani Israel, minal i'tibar, bisa diambil pelajarannya. Ya, maka di sini di kutipan perkataan Ibnu Hajar kita jumpai faedah larangan mengambil informasi dari Bani Israel, itu larangan awal. Kemudian mansukh, taqaddama minhu az-zajru anil akhdi anhum. Dulunya memang memang dulunya dilarang. Setelah itu terdapat tawasuk, kelonggaran. Thumma, kemudian kata beliau, sebagaimana bisa didalili dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ahlul kitab bercerita kepada kalian, jangan yakini, jangan dustakan. Komentari dengan mengucapkan kami beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Karena jika ternyata cerita yang mereka sampaikan benar, kalian tidak mendustakan mereka. Dan jika ternyata itu cerita yang batil, kalian tidak mempercayainya. Maka di hadis yang pertama, hadisu an bani Israila wala haraja, Nabi menghilangkan kesempitan bagi orang yang mau bercerita tentang Bani Israel. Maka siapakah yang membolehkan bagi dirinya untuk mempersempit umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kesempitan tersebut diangkat oleh nabinya. Dan di hadis yang kedua, penjelasan tentang metode yang benar dalam berinteraksi bersama berita dan cerita yang tidak mungkin dipercaya, tidak mungkin pula didustakan. Maka bentuk interaksinya adalah tawakuf alias abstain. Adapun hadis yang jadikan dalil melarang untuk istifadah dari Israiliyat adalah hadis, janganlah kalian bertanya pada ahlul kitab an syai', pertanyaan apapun, karena mereka tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian dikarenakan mereka telah sesat. Makanya kalian, jika kalian mempercayai bibatilin, kebatilan atau mendustakan kebenaran, fa innakum, maka kalian imma boleh jadi percaya dengan yang batil atau mendustakan yang benar. Fa innahu law kana Musa hayya, seandainya Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Maka yang dilarang dari hadis ini adalah talabil ihtidak, mencari sumber hidayah dengan informasi dari Bani Israel, dan mencari al-ihtidai, petunjuk, itu terlarang. Talabul ihtidak, mencari petunjuk, itu satu manhian anhu, terlarang fi kulihin, di setiap saat. Karena bagaimanakah mungkin kita mengambil petunjuk dengan bima indahum, dengan informasi ahlul kitab, padahal Allah telah menyempurnakan agama ini.
Adapun mengacu kepada berita mereka dan cerita mereka serta mengambil faedah darinya, maka ini satu hal yang ma'zilin, satu hal yang jauh dari larangan. Ya, ini kompromi yang tadi kalau Ibnu Hajar hadis latas alu ahli kitab itu dinilai sebagai larangan terdahulu yang sudah mansukh. Ya, kalau tadi yang kita baca adalah yang terlarang adalah ihtidak, mencari hidayah atau sekedar cari hiburan, cerita yang aneh-aneh, lucu-lucu dan menarik dari Bani Israel tidak mengapa. Gitu, kesimpulannya demikian. Dan nampaklah dari kajian terhadap interaksi salaf terhadap Israiliyat dan perkataan mereka via tentang Israiliyat bisa disimpulkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, maksud mereka dengan membawakan Israiliyat adalah menjelaskan makna global ayat dan bahasanya kisah yang warid berasal dari Bani Israel tidaklah bertentangan, tidaklah menyelisih makna global ayat. Kemudian yang kedua, untuk rincian tidak diyakini, tidak pula didustakan kecuali berdasarkan berita as-sadiq al-ma'sum yaitu Nabi SAW. Walayakfi dan tidak cukup kalau mau diterima, kalau mau dipercaya, tidak cukup dengan wuruduha dia terdapat dalam riwayat Bani Israel. Harus kemudian hal tersebut dibenarkan oleh berita sang Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, adapun larangan orang yang dilarang dari kalangan sahabat dan tabi'in itu munsabun ditujukan pada salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kenapa dilarang? Karena ada padanya unsur thalabul ihtidak, mencari petunjuk. Yang kedua adalah karena bolak-balik bertanya dan mencari kisah-kisah yang aneh atau unik dari mereka. Nah, kemudian fi adil Israiliyat, apakah menghitung kisah Israiliyat sebagai sumber dalam tafsir itu iskalun, bermasalah. Maka perkataan yang mengatakan bahasanya kisah Israiliyat itu masdariyah sebagai sumber dalam tafsir Al-Quran tidaklah bermasalah sebagaimana sangkaan sebagian orang. Sebagian orang menyangka kalau itu bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Li umurin, karena sejumlah alasan. Alasan yang pertama, ketika kita katakan ini adalah sumber tafsir, itu layal zam tidaklah mesti, tidaklah mengharuskan. Mindalika, ketika kita katakan dia adalah sumber tafsir, tidaklah mengharuskan kalau itu sama dengan sumber yang lainnya dari sisi urgensi. Bahkan la yuqal, bahkan tidaklah kita katakan bahasanya sumber tafsir yang disepakati menurut para ulama, yaitu Quran, Sunnah, perkataan salaf dan lughah, itu satu level dari sisi kekuatan dan urgensinya. Yang disepakati, 4 sumber yang disepakati saja itu tidak satu level. Apalagi Israiliyat yang kita katakan sebagai sumber bukan berarti satu level. Maka 4 sumber yang jelas-jelas disepakati itu tidaklah satu level yang sama dalam kuatnya dan urgensinya. Bahkan tidak pula dari sisi banyaknya diambil faedah. Kemudian yang kedua, tidaklah yuskil bermasalah mayujat apa yang dijumpai di dalam kisah Israiliyat yang terdapat dalam buku-buku tafsir min iskalatin ilmiah, berupa hal yang membingungkan secara ilmu atau keluar dari penjelasan makna ayat dan tafsirnya. Karena tidak semua orang yang mengambil dari satu sumber yang sama tepat dalam cara mengambilnya. Fal ibratu, maka yang jadi tolak ukur adalah cara mengambil faedah dari Israiliyat dengan cara yang benar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang saleh. Kemudian yang ketiga, tidaklah layal zam, tidaklah mesti ketika kita nilai Israiliyat adalah satu sumber tafsir, tidaklah mesti bermakna semua Israiliyat itu diterima.
Sebagaimana la yalzam tidaklah mesti bahasanya pesan al-mutalaqqafa yang diambil dari riwayat Israiliyat itu pastilah pesan yang benar. Nah, wala'ala boleh jadi mencampur andukkan dua perkara ini ada di antara sebab al-i'tirad menentang dan tidak setuju kalau marwiyat riwayat dari Bani Israel dijadikan sebagai sumber. Fahya maka kisah Israiliyat dalam statusnya sebagai sumber min hadil jati dari sisi ini maka dia seperti sumber-sumber yang lain yang bisa jadi tepat pemakaian sumbernya, pengambilannya dan bisa jadi tidak tepat. Contohnya bahasa Arab itu sumber dalam penafsiran akan tapi tidaklah mesti semua tafsiran bahasa itu benar. Talakofa untuk yang dipungut, yang dihafal atau yang ditelan. Makna yang diambil gitu ya. Kemudian yang keempat, bahasanya merujuk pada kisah Israiliyat tidaklah terbuka selebar-lebarnya. Terbuka secara lebar-lebarnya itu dalam bahasa Arab ala misra'aihi. Misra' itu ya kurang lebih dua daun pintunya. Ya misra' untuk pintu itu adalah salah satu dari dua bagiannya. Jadi pintu itu kalau rapat demikian nanti dibuka bisa demikian, ya, atau bisa demikian. Nah, itu misra'aihi, dua daun pintu. Artinya terjemah bebasnya terbuka selebar-lebarnya. Inama hanyalah Israiliyat atau rujuk kepada Israiliyat itu memiliki ruang terbatas dan kaidah yang sepatutnya komitmen dengannya. Maka poin berikutnya adalah majalah ruang istifadah seorang mufassir dari Israiliyat. Maka dengan melihat sebagian Israiliyat yang dibawakan oleh para penafsir, maka mungkin kita katakan bahasanya bentuk istifadah dari Israiliyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan ayat untuk kepada satu makna yang masih global, masih muhtamil, masih mungkin ini dan itu. Mindalika contohnya mawarda yang terdapat min ijmal, keterangan yang global tentang ujian Sulaiman alaihissalam dengan raga yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji Sulaiman dan kami lemparkan pada kursinya jasad dan satu jasad, thumma anab, kemudian Sulaiman kembali kepada Allah. Ya, fal jasad maka jasad menurut perkataan para ahli tafsir mutaqaddimin terdahulu artinya syaitan. Wahada mawarda inilah yang terdapat dalam berita Bani Israel. Walau lam yufassiru bidzalika, seandainya mereka tidak menafsirkan dengan semacam itu, labaknya maka tetaplah penegasan tentang hal yang tidak jelas ini yaitu jasad masih muskil membingungkan. Maka cerita Israiliyat menjelaskan syai'an sedikit dari apa yang dimaksudkan dengan ujian ini yang disebutkan oleh ayat mujmalatan secara global. Ya, sebelumnya kita lihat catatan kaki. Catatan kaki yang pertama, mimma yunabbah alaih, satu hal yang patut untuk diingatkan dalam ruang istifadah dari Israiliyat, anau qad yakunu fil khabar, bahasanya dalam dalam berita Israiliyat itu terkadang terdapat umurun tasyri'iyah berkenaan dengan perkara hukum atau akidah. Bayangkan meskipun mayoritas riwayat Israiliyat jika tidak seluruhnya adalah mimbabil akhbar, cuma sekedar cerita. Wa wurudu hadil umur, dan adanya perkara ini yaitu hukum dan akidah, inama bittaba'i, maka itu statusnya dompleng, nebeng dan bukan aslinya.
Artinya para ahli tafsir yang meriwayatkan Israiliyat dan mengambil faedah dari Israiliyat tidaklah menghadirkan Israiliyat supaya diambil dari Israiliyat tersebut hukum tasyri', tidak pula supaya diambil darinya hukum akidah. Namun hanyalah mereka bawakan supaya sang ulama, sang mufasir ini bisa menjelaskan amron fil ayat, perkara dalam ayat, atau menambah rincian dari apa yang disampaikan oleh ayat. Ya, maka tentang jasad thumma anab tadi ada yang memaknainya dengan syaitan di catatan kaki 2. Di antara pakar penafsir yang warada anhu terdapat darinya pemaknaan terhadap jasad dengan syaitan. Ini tafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya. Waqad mata sahabatu dan para sahabat telah berlalu, demikian juga tabi'in dan tabi'in memaknai ayat dengan kisah ini. Walayani namun ini tidaklah bermakna bahasanya mereka mengakui rinciannya, karena rincian kisah memiliki jalur yang lainnya. Ittafasilu laha tariqun akhar, metode yang lain dalam menilai benar ataukah dhaif. Maka ringkasnya, fungsi yang pertama adalah untuk memberikan arahan makna yang mungkin. Karena tanpa kisah Israiliyat maka menjadi satu hal yang membingungkan. Kemudian ruang yang kedua adalah mengetahui sebab kisah Israiliyah. Di antaranya adalah apa yang dibawakan oleh At-Tabari dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala di kisah Daud alaihissalam. Apakah telah datang kepadamu berita orang yang bertengkar ketika mereka tasawarul mihrab, mereka menaiki mihrab tempat ibadahnya Daud. Wafiha maka di sana terdapat penjelasan tentang sebab kisah itu, bahasanya Daud alaihissalam meminta kepada Allah agar mengujinya supaya Allah memberi kepada Daud sebagaimana telah diberikan pada para nabi yang mendapatkan ujian sebelum Daud. Kemudian ruang yang ketiga adalah untuk menentukan sesuatu yang tidak jelas. Contohnya firman Allah Ta'ala, tanyakanlah kepada mereka tentang kampung yang ada di pinggir laut. Maka terdapat banyak pendapat dari salaf tentang menentukan kampung yang dimaksudkan. Ada yang mengatakan Aila, ada yang mengatakan Madian, ada yang mengatakan Makna. Bahwa tidak ini satu hal yang jelas, bahasanya kampung-kampung ini berasal dari berita Bani Israel. Catatan kaki 1, tafsir At-Tabari. Wa mislu hadan naw, dan minal mubahamat, hal yang tidak jelas, ya, maka jenis ini minal mubahamat, satu hal ini tidak jelas, maka ta'inu penentuannya tidak mempengaruhi terhadap pemahaman makna. Sebagaimana jika tidaklah ditentukan juga tidak mempengaruhi, sehingga tidaklah menyebabkan berkurangnya makna. Wa innama atharahu, yang mempengaruhi itu dalam perkara di luar tafsir, yaitu at-tarikh, sisi sejarahnya. Kemudian ruang yang keempat yang diperbolehkan adalah merinci satu hal yang global dari kisah. Terdapat dalam Al-Quran kisah yang global atau isyarat pada satu kisah. Kemudian penafsir di kalangan salaf memanfaatkan apa yang diriwayatkan dalam buku-buku Bani Israel dalam rincian kisah. Di antaranya adalah penjelasan tentang bahaya yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan 84. Dan Ayub ketika dia menyeropnya animasan yaduru, ya Allah, aku tertimpa bahaya. Dan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia berseru pada Rabbnya, setan telah menimpakan kepadaku binusbin wa adab, kecapean dan siksaan. Nusbin artinya amrin mut'ib, sesuatu yang bikin capek. Maka di kisah Israel dijelaskan bahasanya itu adalah hilangnya harta dan keluarganya.
ditambah penyakit yang menimpa badannya. Maka seandainya mereka para ahli tafsir tidak menafsirkan bahaya yang menimpa Ayub, labaknya maka saya tetaplah ayat tersebut ada sesuatu yang global yang perlu dirinci. Ya, catatan kedua, wabatu riwayat dan sebagian riwayat Israiliyat itu lebih banyak rinciannya, wa fiha tulun panjang lebar, wa fahwaha isinya. Allah menguji hambanya Al-Mustafa Ayub alaihissalam dengan Allah berikan kuasa pada setan untuk mengganggu raganya, hilanglah hartanya dan kehilanglah anak-anaknya. Maka tatkala dia bersabar, maka Allah hilangkan bala yang menimpa Ayub. Allah berikan nikmat kepada Ayub berupa harta dan anak dan perbaikan kondisi istri. Ya, maka kesimpulan, ruang yang diperbolehkan agar seorang ditafsir istifadah dari Israiliyat itu ada 4. Mengarahkan ayat dengan makna yang memungkinkan, mengetahui sebab kisah Israiliyat, penentuan makna yang diinginkan dan merinci sesuatu yang global. Kemudian dhawabit, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat. At-Tabari menyebutkan sejumlah dhawabit atau kaidah penting untuk diterimanya Israiliyat. Wadzalika dan hal tersebut ketika At-Tabari mengomentari riwayat yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, fa'azalahum syaitan, maka setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga, maka setan mengeluarkan keduanya dari keadaannya. Ya, sebagian salaf menyebutkan, di antaranya Ibnu Abbas menyebutkan bahasanya yang dimaksudkan dengan Allah gelincirkan adalah ular. Catatan ke-1, wa ana adu Allah, itu musuh Allah itu iblis tatkala ingin menggelincirkan Adam dan istrinya, dia masuk ke dalam surga sehingga bisa bicara kepada keduanya. Dia masuk ke dalam perutnya ular. Bahkan dan adalah ular tersebut kanat kasiatan berpakaian, dan ular itu punya 4 kaki. Seakan-akan ular tersebut adalah bukhtiyah min asanida batin, ya, merupakan hewan tunggangan yang terbaik yang Allah ciptakan. Fa'arahallahu, pada akhirnya ular tersebut itu Allah telanjangi dan kemudian Allah jadikan dia berjalan pakai perutnya. Ini di sini kata kisah Israiliyat, ular itu dulunya pakai pakaian, kakinya 4, ya, dan dia bentuknya indah dan cantik, cakep. Ini setelah dia nampaknya dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Adam, ini akhirnya ditelanjangi, kemudian jalannya pakai perut. Bukhtiyah unta khurosan. Ini unta gitu aja. Seperti unta, kakinya 4 pakai pakaian. Itu dulu bentuk ular di kisah Israiliyat. Nah, ketika membahas ayat ini, Ibnu At-Tabari menyebutkan kaidah-kaidah pemakaian Israiliyat. Wa yumkin, dan mungkin istikhlas disimpulkan. Ya, kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Pertama, Israiliyat itu bisa dipakai dalam 4 ruang yang tadi telah disebutkan manakala mencocoki Al-Quran. Kemudian berita Israili tersebut tidaklah ditolak oleh khobaran berita dari Nabi Al-Ma'sum. Kemudian yang ketiga, tafsiran Israiliyat itu mencocoki bahasanya orang Arab. Kemudian yang keempat, perkataan para sahabat dan para tabi'in silih berganti memaknainya seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam perkara yang mungkin secara akal, bukan sesuatu yang mustahil. Sehingga kesimpulannya dalam diagram, dhawabit, kaidah menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat, mencocoki kitabullah, tidak dibantah oleh berita Israili tersebut, tidaklah ditolak oleh berita dari Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam, mencocoki bahasa Arab, berturut-turut perkataan sahabat dan tabi'in menjelaskan semacam itu. Dan ini adalah perkara yang mungkin secara akal dan bukan mustahil.
Kemudian minal mu'alafat, di antara karya dalam tafsir Al-Quran dengan Israiliyat dan orang yang paling menonjol perhatian dengannya. Hampir-hampir tidak dijumpai tafsir kecuali ada padanya sedikit dari kisah Bani Israel. Dan di antara orang yang paling menonjol perhatian untuk membawakan Israiliyat ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abi Hatim dan tafsir As-Sa'labi. Wa ila ghairiha minat tafasir dan tafsir-tafsir yang lainnya yang datang setelah mereka. Dan mereka dalam hal ini cuma mengutip dari sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka sandarkan kepadanya sahabat tabi'in dan tabi'in kisah-kisah di atas. Walam yaqa dan tidaklah terdapat minhum dari para ulama dari para ulama penulis buku tafsir pengingkaran terhadap metode semacam ini, yang ini memang satu metode yang telah diikuti oleh salaful ummah. Oleh karena itu maka tetap ada riwayat-riwayat Israiliyat di buku-buku para ulama sampai hari ini. Hal yang menarik, kutipan yang menarik di catatan kaki 1 halaman 59. Al-Qasimi memberikan pembelaan untuk Sa'labi ala iradis Sa'labi karena Sa'labi mendatangkan kisah Israiliyat di buku tafsirnya. Dibela oleh Al-Qasimi dengan mengatakan tidaklah sepatutnya merendahkan kedudukan As-Sa'labi karena dia meriwayatkan Israiliyat. Kenapa? Karena sahabat dan para ulama setelah mereka talaki al-Israiliyat, mereka menerima, merespon Israiliyat dan menceritakan kisah Israiliyat. Ini selesai pembahasan tentang bab awal. Ada 3 bab, 3 pembahasan pokok dalam ilmu usul tafsir. Bab yang pertama adalah masadir tafsir. Ada 5 masdar pokok: Al-Quran, hadis, kalamus salaf, lughah, kemudian Israiliyat. Dan di sini kita jumpai pendapat penulis yang beliau nilai itulah yang menjadi jalan Sara ali salaful ummah, bahasanya Israiliyat boleh dipakai untuk menjelaskan ayat. Meskipun tidak sepenuhnya diyakini, namun di poin-poin yang tadi telah disebutkan itu adalah menjadi ruang untuk boleh menafsirkannya dengan Israiliyat dengan 5 kaidah atau 5 dhawabit yang tadi juga telah kita baca.